pemirsa, kembali lagi ke breaking news kami mengenai Capres dan Cawapres Indonesia. Saat ini, tim kami, Anggun Ardila, berada di lokasi bersama ketiga Capres dan Cawapres Indonesia. Sebentar kami akan mengalihkan kepada Ibu Anggun untuk menyimak dan mendengarkan diskusi masing-masing dari Capres dan Cawapres mengenai visi, misi, dan rencana aksi untuk memajukan negara Indonesia. Selamat sore pemirsa, pada akhir pekan kemarin kita telah menyaksikan kampanye dari Capres dan juga Cawapres tahun 2025. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan debat calon presiden dan juga calon wakil presiden tahun 2025. Dan sekarang di belakang saya, tepat dengan paslon nomor urut 2 yaitu Pak Nikolas dan juga Bu Kaila. Mungkin Pak Nikolas dan juga Bu Kaila akan memberikan beberapa argumen mengenai persiapan mereka untuk debat Cawapres dan juga Capres tahun 2025. Untuk pertanyaan yang pertama, seberapa optimis Anda untuk menang dalam pemilu tahun ini? Sebelum ingin menjawab, pertama shalom. Assalamualaikum. Jadi persiapan kami untuk dalam pemilu ke depan ini sudah sangat siap, sangat matang bahkan dibilang, dikarenakan kami mendapatkan bantuan dari orang-orang di sekitar yang sangat-sangat mensupport kami dalam hal pemilu ini. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ialah seberapa matang persiapan Anda untuk menjadi presiden dan juga wakil presiden tahun 2025? Tentunya sangat matang ya, karena kita udah menyiapkan strategi dan hal-hal yang program yang membuat Indonesia itu menjadi lebih baik di 2025 dan selanjutnya. Selamat kita menjabat. Oke, pertanyaan selanjutnya atau yang terakhir adalah apakah harapan Anda sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden untuk seluruh pemilih untuk pemilu tahun ini? Oke, untuk harapan saya pada pemilu periode tahun 2025 sampai 2030 ini, kami mengharapkan bahwa semua masyarakat memilih pemilih pilihannya masing-masing. Saya mengharapkan bahwa pada periode kali ini tidak adanya golput dikarenakan suara kita itu sangat penting entah bagi kami atau bahkan bagi paslon yang lain, seperti itu saja. Dan juga sebenarnya hal-hal seperti ini tuh nggak boleh yang kayak harus memilih dengan bijak juga ya, walaupun suara itu terserah ada di tangan masyarakat, tetapi masyarakat juga harus tetap memilih dengan bijak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dan juga argumen dari Cawapres dan juga Capres nomor urut 2. Selanjutnya kita akan mendengarkan argumen dan juga pendapat dari paslon nomor urut 1. Baik pemirsa, di belakang kita terdapat paslon nomor urut 1 yaitu Ibu Anasya dan juga Bapak Raffi. Mungkin kita bisa mendengarkan beberapa argumen dan juga pendapat mereka mengenai persiapan untuk menjadi presiden dan juga wakil presiden tahun 2025. Mohon maaf kepada Ibu Anasya dan juga Bapak Raffi. Seberapa optimis Anda untuk menang dalam pemilu tahun ini? Baik, Kang, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya dan Raffi merasa sangat optimis karena adanya dukungan dari masyarakat yang terus mengalir, dan kami yakin bahwa dengan visi dan program kerja kami akan membangun Indonesia lebih baik lagi dan jauh lebih baik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan yang berikutnya adalah seberapa matang persiapan Anda untuk menjadi presiden dan juga wakil presiden tahun 2025? Baik, dari saya sendiri, saya sangat yakin karena dengan program kerja yang akan kami buat dan juga menurut riset dan pengalaman kami sangat optimis bahwa kami dapat memberikan inovasi lebih baik lagi bagi bangsa ini. Saya sendiri sebagai wakil presiden sangat-sangat memiliki persiapan yang matang, karena dari segi proker kita itu juga udah dipikirkan secara matang-matang dan bareng-bareng juga sama presiden. Baik, terima kasih atas jawaban dan juga argumen dari calon wakil presiden dan juga calon presiden nomor urut 1. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa argumen dan juga pendapat dari paslon nomor urut 3, yaitu Bapak Ferry dan juga Bapak Rizky. Baik pemirsa, di belakang saya terdapat Bapak Ferry dan juga Bapak Rizky selaku paslon nomor urut 3. Kita akan mendengarkan beberapa argumen dan pendapat mereka mengenai persiapan mereka untuk menjadi Capres dan juga Cawapres tahun 2025. Baik Bapak, mohon maaf, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, seberapa optimis Anda untuk menang dalam pemilu tahun ini?
Oh, kalau saya cukup optimis ya, karena dengan program yang telah saya buat, dengan usaha saya juga ke masyarakat sudah cukup baik ya, jadi saya cukup optimis untuk pemilihan tahun ini. Baik, mungkin dari Bapak Ferry. Saya sangat optimis untuk tahun ini karena dari yang Bapak, seperti yang Bapak Rizky katakan, dari program kerja dan hal-hal yang akan kita lakukan ke depan harinya, menurut saya sangat optimis dan saya sangat percaya bahwa kami akan memberikan kinerja terbaik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu seberapa matang persiapan Bapak untuk menjadi presiden dan juga calon wakil presiden tahun 2025? Kami sudah mempersiapkan program yang sangat komprehensif dan realistis, sehingga kami juga sudah berdiskusi dengan masyarakat dan dengan wakil saya bahwa kami Seberapa matang persiapan Anda? bahwa kami sudah siap dan kami sudah persiapkan dengan matang. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ialah apakah harapan Anda dari Bapak calon presiden dan juga Bapak calon wakil presiden untuk pemilih pada pemilu tahun 2025 ini? Harapan dari saya adalah semoga masyarakat dan partai-partai mempercayai kami sebagai calon presiden dan wakil presiden, dan kami harap dalam pemilu nanti akan adanya keadilan dan tidak ada yang unsportivitas. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak calon presiden dan juga Bapak calon wakil presiden nomor 3. Baik pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pasca kampanye dan juga debat calon presiden dan juga calon wakil presiden tahun 2025. Saya Anggun Ardila pamit undur diri. Selamat sore dan salam demokrasi. Satu, dua, tiga.